Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab tahun 2023, mohon izin memperkenalkan diri saya, Yeti Yuni Perrohmatin, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM 2300113922154042. Saya mengajar di SMK Yahari Sidoarjo. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 Nautika Kapal Niaga pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan subtema Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, saya mohon perwakilan di antara kalian untuk memimpin doa di depan. Silakan. Ibu. Ya. Dengan saya beralih. Duduk siap. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat sebentar. Gerak. Selamat pagi. Gimana hari ini? Ada yang nggak masuk? Siap. Sehat? Ya, silakan. Sehat semua ya? Siap. Kenapa ini banyak yang manyun? Coba itu kan ada emoticon. Silakan angkat emoticonnya. Oke, senyum. Ada yang masih ngantuk. Mudah-mudahan yang ngantuk hari ini kita segarkan dengan ice breaking kita. Oke? Yuk. Siap. Anak-anak silakan bisa saling berhadapan. Yang kanan, yang duduk sebelah kanan, boleh mengepalkan tangannya dan yang sebelah kiri berusaha untuk membukanya, gitu ya. Silakan, boleh dilakukan. Oke, bisa membukanya. Tidak. Oh iya, ada yang bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk breaking-nya. Bisa dipahami kenapa Bu Yanti kasih ice breaking seperti itu? Karena apa? Ini nanti ada kolerasinya dengan materi hari ini, gitu ya. Jadi ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol yang sebelah kanan untuk mengepalkan tangannya itu, ya kan? Yang kiri, anak sebelah kiri temanmu berusaha untuk membuka, itu pasti ada yang berusaha untuk mempertahankan kepalan tangan itu. Ya, kenapa? Karena ada apa di sini yang bisa mengontrol dirinya adalah diri kita sendiri, paham? Ya, kalau ada keikhlasan, oh boleh kalian lihat kok apa yang ada di dalam kepalan tangan ini, boleh kamu lihat, karena dia bisa mengontrolnya. Oh, saya ikhlas kok untuk dilihat, gitu ya. Jadi, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita memasuki materi tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebelum kemarin, minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, itu ada kolerasinya di sini, gitu ya. Oke, kita pelajari dulu. Sebenarnya, sebelum kita memulai materi, masih ingat kesepakatan kelas kita? Siap. Apa? Siap.
bicara, yang lain mendengarkan, itu diterapkan ya. Kenapa? Saling menghormati ya. Oke, sebelum itu tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui diskusi. Saya harapkan bahwa peserta didik mampu mengidentifikasi produk, hierarki, tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, tujuan kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan produk, hierarki, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis produk, hierarki, dan tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, oke. Kemarin itu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, apakah ada kolerasinya di sini? Apakah ada keterkaitannya? Nah, saya mau tanya, apakah kalian memahami kalau ada? Seandainya bagaimana jika negara tidak memiliki peraturan perundang-undangan, gimana coba? Berpecah belah. Ada yang lain? Chaos. Ya, chaos, tindak kriminal, semena-mena, dan permusuhan, gitu kan? Kalau permusuhan semena-mena itu berarti terjadinya bullying, gitu ya. Kalau di sekolah ada bullying, berarti masih ada toleransinya dengan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Menurut kalian, apakah kalian sudah merasa kalau diri kalian itu sudah melakukan patuh terhadap peraturan perundang-undangan? Yuk, merefleksikan dirinya, apakah sudah patuh terhadap peraturan perundang-undangan? Oke, caranya gimana menerapkannya? Mesin ketika berkendara pakai helm. Sip, mantap. Iya. Oke. Contohnya ya seperti itu tadi. Jika berkendara memakai helm. Ya. Terima kasih. Sekarang saya ingin tanya. Sebelum kita melangkah ke materi, itu kan apa sih hierarki? Apa hierarki? Ada yang tahu apa hierarki? Apa? Tingkatan boleh, urutan oke, good. Jadi hierarki, urutan atau tingkatan atau jenjang. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem tata urutan hukum dari mulai tertinggi hingga terendah yang menentukan tingkat kepentingan kekuasaan peraturan hukum tersebut. Bisa dipahami? Lantas ada peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan?
kalian atau di modul yang telah Bu Yati kirim ya. Siapa yang membuat, apa sih kontennya ya? Di sini ada undang-undang dasar yang berwenang menetapkan siapa? Terdiri dari DPR sama DPD. Oke, materinya atau konten yang mengatur di dalamnya apa? Meliputi jaminan hak asasi manusia. Berarti ada kolerasinya dengan materi sebelumnya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Lantas saya ingin mengajak kalian untuk mengamati foto ini. Apa ini? Foto tentang apa? Pelanggaran. Pelanggaran. Pelanggaran di mana? Sekolah. Nah, ini pelanggaran sehingga kalian mendapatkan konsekuensinya adalah hukuman. Hukuman apa yang diterima? Hukuman push up karena sesuai dengan peraturan sekolah. Sebenarnya peraturan sekolah tidak seperti itu loh, tidak ada push up. Namun ini adalah budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, kan? Yang sudah ada kesepakatan dengan siswa, ya, dengan taruna. Bisa dipahami? Bisa. Namun saya akan menstabilkan apa hukuman itu sebenarnya seperti ini, oke? Bisa dinikmati. Apa sih? Jadi tidak perlu takut dengan penilaian orang lain. Kalian bersalah itu tidak perlu takut. Ya, sudah melanggar itu tidak perlu takut karena kesalahan kita. Karena yang menganggap buruk itu belum tentu mereka lebih baik. Jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang itu tadi penerapan peraturan yang ada di sekolah. Bisa seorang muda berumur Atas sekarang kalian boleh 18 tahun anggota Ansor Wahyu Sidoarjo dikeroyok gerombolan yang diduga gangster di Bandar Penyikilan Rek, Taruh Melayu, Jumbato. Nah, di situ ada kasus tentang apa? Bukan. Apa nih dampak dari situ tuh apa? Kasusnya itu ada pelanggaran nggak? Apa? Undang-undang, tuh, yaitu kriminal. Ada perampasan hak, gitu lagi ya, hak hidup, gitu kan? Itu adalah perampasan hak. Gitu ya, kewajibannya harus saling menghargai, gitu ya, menghormati. Oke, kita amati video selanjutnya terkait apa? Silakan mengamati dulu. Viral video pelajar SMP di Sidoarjo, Jawa Timur memaki dan menantang polisi lalu lintas yang menegurnya karena tak pakai helm. Video murid SMP emosi dan memaki anggota polisi itu viral setelah diunggah akun Instagram @info.darjo pada Senin 21 November 2022. Dalam video itu tampak pelajar SMP kelas pelajar menaiki motor Toyota warna putih. Pelajar itu dihentikan oleh petugas karena tidak mengenakan helm, sedangkan teman perempuannya yang dibonceng mengenakan helm. Diketahui di bak motor pelajar itu terdapat stiker anggota. Petugas polisi pun mendokumentasikan kegiatan itu, namun pelajar itu marah-marah dan memuji petugas polisi karena divideokan. Bahkan pelajar itu melontarkan kata-kata tak pantas di depan petugas. Ia tak terima karena divideokan oleh petugasnya. Oke. Sebelum nanti anak-anak untuk berdiskusi kelompok, tadi tentang video itu menggambarkan tentang apa? Apa pelanggarannya? Untuk etikanya gimana? Teman-teman polisi. Gitu ya. Jadi etikanya kurang ya, attitude bahwa di sini kalian harus bisa untuk berattitude dengan bagus, gitu ya.
siapa. Oke, bisa? Oke, kita bentuk kelompok masing-masing sesuai dengan minat kalian. Maunya kelompoknya siapa? Oke, diatur sendiri. Berkelompok 5 orang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk ketua kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, oke, 5. Ya. Silakan untuk mengerjakan tentang LKPD yang sudah beliau diberikan. Itu terkait apa? Identifikasikan permasalahannya apa, info kejadiannya apa, di mana, boleh, ya kan? Penyebabnya apa, dampaknya apa, upayanya apa, hubungannya dengan peraturannya seperti apa, lantas simpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk mengerjakan. Waktunya ya. Iya, boleh. Iya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Yang kurang paham bisa ditanyakan berbeda. Jadi identifikasi dulu, lantas hubungan dengan peraturan perundang-undangan, ya. Ya. Iki loh, Le. Ada yang kurang dipahami? Ya. Kasus korupsi desa bangsa. Kita kasus korupsi. Nah, itu guna DPR di provinsi. Provinsi mana? Oke, anak-anak, time is over. Jadi silakan untuk mempresentasikan kelompok mana yang mau presentasi duluan, silakan. Yang sudah siap boleh dipresentasikan. Oke, kelompoknya Joya. Nanti yang lain bisa menanggapi atau menanya, gitu ya. Siap. Oke.
ininya saling menanggapi. Silakan. Oh ya betul. Oh, dimatiin nggak? Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kepala daerah yang menjerat kasus korupsi. Hasil dari kerja kelompok kami yaitu Ya, jadi yang pertama ada info kejadian dan di mana kita mendapatkan informasi terkait kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu dari DPRD provinsi. Nah, kenapa kok kepala daerah bisa terjerat kasus korupsi? Pasti ada penyebabnya. Yang pertama dari tidak transparansinya pemerintah dalam melakukan kegiatan kepada masyarakat. Maksudnya tidak transparansi apa? Tidak terbuka dalam melakukan kegiatan. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidupnya gimana? Sebagai kepala daerah mungkin mereka berpikiran kalau mereka harus hidup mewah. Jadi mereka menggunakan uang dan segala perhiasan, aset-aset dalam rumah bisa dikonveksi, ya, pamer ke zakat media. Nah, yang ketiga, hidup rakus dan tamak. Rakus dan tamak itu gimana? Jadi tidak bersyukur atas apa yang didapatnya, inginnya lebih dan lebih. Tuh. 15 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Itu baik, dengan adanya tindakan korupsi ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi masyarakat dan sekitar. Yang pertama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, penurunan ekonomi di bidang bisnis iklim yang sehat. Yang ketiga, pelanggaran HAM di bidang ekonomi dan sosial. Yang keempat, pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Dari beberapa banyaknya dampak yang sudah disebutkan sama rekan saya, seharusnya kita semua bisa berupaya dalam menggunakan teknologi-teknologi untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan itu sendiri. Baik, dari hasil kajian kami yaitu terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala DPRD. Kenapa kok bisa gitu? Jadi sudah dijelaskan sama Pak Valen, Kak Joya, sama Kak Ledi tadi. Pertama, kurangnya transparansi, dan selanjutnya itu ada gaya hidup mewah yang mungkin di kalangan orang-orang seperti pejabat, saya dikatakan begitu kan ya, itu harus mewah dan juga mereka mungkin flexing. Tiga, itu kurang mempergunakan teknologi. Jadi harusnya pemerintah itu bisa mempergunakan teknologi sebagai media-media, semisal kalau data yang bisa diakses oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebelumnya apakah ada yang akan ditanyakan dari rekan-rekan ke kelompok saya? Boleh tanya, silakan. Dari kelompok lain, kalau ada yang mau menanyakan, barangkali berbeda pendapat, pola pikirnya berbeda, silakan saya tanyakan. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, oke, kita kasih aplaus. Oke, terima kasih. Ada yang gantian ya? Jadi terima kasih. Oke, silakan. Silakan duduk kelompok berikutnya.
masalah kepala daerah yang terjerat korupsi. Ya, untuk yang pertama permasalahan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Untuk info kejadian dari DPRD provinsi. Penyebabnya adalah satu, tidak transparansi dalam sistem pemerintahan atau organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik korupsi. Dua, gaya hidup. Tiga, sifat tamak dan rakus. Dan untuk dampaknya yaitu satu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dua, pertumbuhan ekonomi terhambat karena menghancurkan iklim bisnis yang sehat. Tiga, pelanggaran HAM, terutama pada hak ekonomi dan sosial. Empat, pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Upayanya menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hasil kajian yaitu pada permasalahan kepala daerah terjerat kasus korupsi biasanya disebabkan dari faktor dari dirinya, kasus korupsi yang rakus dan tamak serta faktor tuntutan dari gaya hidup dirinya sendiri atau keluarga, di samping kurang transparansinya manajemen keuangan daerah. Sekian dari presentasi kami. Sebelum kami tutup, mungkin ada dari kelompok lain untuk menanyakan yang kurang paham. Kelompok satu, kelompok tiga. Ya. Bagaimana pendapat Anda sendiri terhadap kasus yang Anda analisis tadi? Tidak berjenjang, tidak berjenjang karena ini korupsi uang dari pemerintah untuk diri sendiri. Puas? Siap, puas. Berarti ada hak rakyat di situ, gitu ya, yang dinikmati dengan dirinya sendiri, dengan cara vaksin, gitu ya. Ada yang lain? Silakan. Yang lain? Ada? Tidak? Sudah puas? Saya sudah. Terima kasih dari kami. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau lebihnya juga bukan juga dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Ternyata semuanya yang presentasi semua luar biasa. Cara mengambil literaturnya, lantas ada peraturan yang dimasukkan. Jadi intinya di dalam tindak korupsi itu apa korelasinya tadi dengan ada kewajiban. Berarti memang ada pelanggaran hak, ya. Kasus pelanggaran hak, kewajibannya tadi dikasih wewenang, ternyata tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya, wewenangnya, gitu ya. Jadi intinya perbuatan itu adalah perbuatan yang merugikan. Di situ tadi ada teori kontrol. Siapa yang bisa mengontrol? Diri sendiri. Orang lain juga harusnya bisa mengontrol melalui transparansi, gitu ya. Melalui sistem IT. Mungkin ada aplikasi yang harus bisa diakses untuk pemerintah, untuk warga masyarakat memantau, oh rananya dana ini harus kemana, dana hibah ini harus diperuntukkan kepada siapa, itu harus jelas, gitu ya. Dan sebagai penerima hibah atau yang dikasih bantuan
Ya, bisa. Karena presentasinya sudah selesai, bisa dikembalikan tempat duduknya seperti semula, ya. Oke, anak-anak bisa menyimpulkan apa sih materi yang kita pelajari hari ini tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Produk hukumnya apa aja tadi? TAP MPR, atas setiap peraturan itu ada hierarkinya, ya. Setiap peraturan itu mempunyai hierarki. Ada berapa hierarki di situ? 7. Ada 7. Itu yang harus kalian pahami, ya. Sebelum kita mengadakan asesmen formatif, saya ingin menanyakan materi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya kalian tentang materi hari ini? Seru, menambah wawasan, ya, menyenangkan, mudah dipahami. Next ada Demetrius Valen. Seru. Siapa? Alvin. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Kan gimana pembelajaran hari ini? Seru. Cuma satu kata. Oh, kayak Kak Wani gitu ya. Lantas yang lain Pak sebelah sini. Oh. Gimana? Ya, sangat menyenangkan dan dapat mengetahui dampak negatif dari contoh tersebut. Sangat seru. Menyenangkan. Ada Sultan. Menyenangkan. Lumayan seru. Menambah wawasan. Ada Tero. Seru. Menyenangkan. Pembelajarannya Bu Yati hari ini menyenangkan. Ya. Terima kasih. Anak-anak, materi berikutnya besok, pertemuan besok adalah tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Bisa dipelajari melalui modul-modul yang sudah di-share oleh Betty, ya. Lantas kita melaksanakan asesmen formatif yang mana nanti anak-anak bisa menjawab 2 pertanyaan, dikirimkan melalui emailnya Betty. Seperti biasanya, ya. Saya tunggu 30 menit dari sekarang. Silakan difoto, searching, boleh, ya. Mungkin sampai situ pembelajaran hari ini. Setelah kita refleksi bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan, menambah wawasan, saya harap bahwa tentang peraturan hukum itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah mengetahui tentang hierarkinya, jadi jangan sampai melanggar, apalagi tadi sudah ada
duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat sebentar, gerak.